prestasi inilah yang akan. Halo? Ada nyambung? Lanjut Prof, masih jelas. Ya, cukup jelas ya. Ini ada problem saya tengok di Zoom. Jadi yang kita memiliki prestasi seperti itu membedakan target untuk 7 tahun kah kita atau 3,5 tahun. Itu harus Anda pasang dari sekarang. Nah, untuk mendapatkan bagaimana kita mendapatkan prestasi secepat mungkin dalam proses SKS, itu diberikan target seperti itu. Ada target paling cepat, ada target paling lambat. Posisi kita di mana sekarang? Nah, kalau ingin mendapatkan prestasi, mendapatkan 3,5 tahun sebagai solusi untuk menyelesaikan strata 1, maka langkah-langkah kita harus mengiring kita kepada prestasi yang namanya indeks prestasi. Jadi IP atau IPK kita merupakan bagian. Nah, sehingga sistem pembelajaran yang kita inginkan dalam sistem di strata 1 ini betul-betul efektif. Maka perlu kita melihat apa langkah-langkah kita ke situ. Nah, kalau sudah sampai secara berpikir kita seperti itu, maka targetnya menjadi sasaran kita. Yang menjadi tujuan kita untuk kuliah untuk mendapatkan strata 1 jenjang pendidikan 3,5 sampai 7 tahun itu, maka kita mendapatkan prestasi yang lebih luar biasa. Nah, target kita, kalau Anda mampu untuk mencapai 3,5, kenapa tidak? Jadi dari segi efisiensi, kita dapat irit biaya, kita bisa mendapatkan prestasi keilmuan, tapi prestasi kita tidak mengurangi beban daripada tanggung jawab kita sebagai mahasiswa. Jadi untuk mendapatkan prestasi seperti itu ada tekniknya, bagaimana belajar yang benar. Bagaimana pembelajaran yang benar, itu harus kita ikuti. Sistem yang kita kenal selama ini di perguruan tinggi ini, khususnya di Fakultas Ilmu Sosial Politik, di program studi ilmu pemerintah ini, kita biasanya kebanyakan memakai teori atau sistem atau metode ceramah. Ceramah timbal balik. Ceramah timbal balik ini sebagai gambaran bagi kita bahwa kita punya kemampuan untuk mengeliminir kemungkinan-kemungkinan yang tersulit bagi kita. Tapi kita mencari prestasi yang lebih bagus. Maka dalam salah satu teori dikatakan, kalau metode ceramah disampaikan oleh dosen nantinya Anda temukan di kelas, maka ada salah suatu konsep atau teori, mendengarkan dosen itu menyampaikan materi perkuliahan secara nyata, dan kita dengar, kita pasang telinga, pasang mata, dan kita tatap muka dosen menyampaikan materi perkuliahan itu lebih baik dari kita membaca buku 10 kali. Anda mendengarkan dosen ceramah atau kuliah 1 kali, tapi kita tatap muka dosen itu. Kita amati apa yang dia sampaikan. Jadi A sampai Z. Nah, kalau itu kita lakukan, maka cara seperti istilah metodologis dikatakan lebih bagus kita dari membaca buku 10 kali. Inilah konsepnya. Nah, jadi kalau nanti Anda belajar dalam kelas, jangan diperkirakan atau dipikirkan yang lain-lain. Konsentrasi pikiran kita, telinga kita, mata kita, hati kita ke situ. Maka target paling cepat tadi dikatakan 3,5 tahun untuk selesai meninggalkan program studi ilmu itu menjadi tujuan kita untuk mendapatkan prestasi seperti itu. Jadi dengan demikian, begitu nanti kita selesai meninggalkan perkuliahan, ada tugas kita. Begitu sampai ke rumah, ada pembelajaran lagi, kita belajar. Nah, belajar mengulang-ulang kembali target atau batas perkuliahan diberi disampaikan oleh dosen. Kalau ini kita amalkan, kita laksanakan dari waktu ke waktu, kita yakin prestasi yang Anda inginkan akan terjawab pada penghujung semester 7. Anda akan bisa selesai 3,5 tahun sepanjang kita bisa konsisten taat azas kita dalam menjalankan tugas dan fungsi kita sebagai mahasiswa. Nah, sehingga nanti ada space atau ruang yang diberikan kesempatan oleh para dosen mengajar. Diberikan kesempatan untuk bertanya, untuk cerah, untuk diskusi, dan segala macam. Nah, seluruh pendukung sarana-prasarana yang ada di kampus kita ini, yang tidak kalah pentingnya bagaimana kita bisa mengelaborasi, menggabungkan segala sesuatu yang orientasi pada penunjang sistem perkuliahan kita. Makanya lembaga kita, Universitas Islam Riau, memfasilitasi yang namanya perpustakaan. Perpustakaan sebagai sumber informasi. Kalau kita ingin mendapat informasi, ke perpustakaan adalah sumber. Sekalipun kita kenal, ada informasi melalui YouTube misalnya, Google segala macam, itu juga. Cuma apakah masalah yang ada dalam YouTube dan Google sekarang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik? Tapi kalau kita mencari ilmu dengan sumber yang jelas, ada referensi kita. Makanya setiap bidang studi atau mata kuliah yang diberikan oleh dosen, itu betul-betul ada sumber bacaannya.
Referensi sebagai informasi untuk tidak kita memberikan informasi tanpa ada dasar. Nah, bagaimana kita mensinkronisasikan antara materi yang disampaikan dalam bentuk lisan atau tertulis oleh dosen, kita sinkronisasikan dengan membaca buku. Nah, buku itu ada di mana? Nah, bisa Anda beli sendiri, bisa Anda perdalam. Nah, bagi saudara yang biasa membaca, rasanya kalau kita tidak menjawab satu hari, ada saja yang kurang dalam psikologi kita. Makanya UIR memfasilitasi, ada perpustakaan pusat yang ada di dekat masjid sana. Disitulah fasilitas yang diberikan oleh UIR-nya kepada mahasiswa tanpa membedakan apapun prodi. Kalau di sini ada 43 program studi seluruh UIR ini, salah satu adalah ilmu pemerintahan, itulah fasilitas yang ada di perpustakaan. Jadi kalau kita manfaatkan semaksimal mungkin dengan teori cara teknik seperti ini, maka sasaran Anda selesai 3,5 tahun itu menjadi kenyataan. Yakinlah itu. Nah, kemudian juga mendapatkan kesempatan, memakai kesempatan, mempergunakan kesempatan. Upayakan teman-teman kita yang bisa mendukung program kita pun ingin cepat selesai, itu dicari teman. Carilah orang yang serius terhadap pendidikan. Dia punya target sebagaimana kita tadi dikatakan, teman-temannya adalah orang yang memang mampu untuk berorientasi ke situ. Nah, jadi kalau itu Anda lakukan, Anda bisa ngetesnya itu. Kalau tidak terbukti besok, 3,5 tahun ke depan, Anda silakan ketemu dengan Bapak. Ternyata teori Bapak itu salah. Nah, kalau salah, tentu kita bertanggungjawabkan apa masalahnya, kenapa sampai salah. Nah, ini semuanya sebagai referensi bagi kita untuk memberikan motivasi, dorongan kepada Anda sekalian, sehingga target yang kita inginkan itu cocok dengan keinginan orang tua kita. Di sisi lain, memang dari aspek pertanggungjawaban keilmuan. Motivasi yang membuat suasana kita ingin kuliah ini dalam rangka meningkatkan jati diri kita untuk mendapatkan ilmu-ilmu pemerintahan ini. Nah, sehingga pada giliran dengan kondisi inilah kita bisa mengadopsi, mengambil informasi-informasi dari referensi tadi. Jadi orang tua kalau misalnya nampak anaknya belajar, dia memiliki semacam kepuasan batinnya. Ternyata anaknya memang serius untuk belajar. Tapi kalau tidak, nih kalau kita mencari kemungkinan terburuk bagi saudara, ya bisa saja kita masuk yang kategori mana? 4 tahunkah? 5 tahunkah? 6 sampai 7 tahun. Nah, dari segi efisiensi kan merugikan kita. Dari segi biaya, dari segi waktu, dari segi yang lain-lain banyak yang menyebabkan kita tidak memiliki prestasi di situ. Nah, jadi untuk mengantisipasi agar tidak masuk pada ranah seperti itu, maka peluang inilah yang perlu kita raih semaksimal mungkin. Karena Anda masih awal pertama kali masuk di dunia pendidikan tinggi, maka prestasinya yang Anda geluti. Jadi mendengarkan dosen berbicara di depan kelas akan lebih efektif daripada Anda membaca buku 10 kali. Itu konsepnya seperti itu. Nah, untuk menunjang kemungkinan terbaik seperti itu, maka kita harus mencari peluang. Nah, bagaimana peluang? Fasilitas disediakan oleh UIR, oleh rektor kita, melalui perpustakaan. Perpustakaan pusat itu ada di komplek kita, dan juga ada perpustakaan pendukung yang ada di fakultas. Ya, ini semuanya sebagai manifestasi fasilitas-fasilitas yang ada tadi, Anda manfaatkan. Jadi kemungkinan-kemungkinan yang lain adalah diskusi-diskusi kelas. Nah, inilah teknik yang kita jadikan sebagai motivasi bagi saudara, bagi anak-anak sekalian. Mudah-mudahan waktu yang tersedia, paling lama diusahakan 8 semester, 4 tahun. Itu paling lama, targetnya seperti itu. Pasanglah niat itu dari sekarang. Dari segi efisiensi, Anda jelas memaksimalkan keinginan seperti itu. Nah, apabila itu bisa dilakukan, inilah sebagai jawaban bahwasanya rasa keingintahuan saya untuk mendapatkan pembelajaran pada semester 1 betul-betul efektif dengan mempedomani bagaimana klik atau cara-cara untuk berhasil ke arah seperti itu. Apabila Anda bisa lakukan itu, kita yakin. Nawaitu Anda hari ini akan terjawab setidak-tidaknya 2024 Izin, Prof. Halo. Izin, Prof. Suaranya tidak terdengar, Prof.
Terputus ya. Oke, baik. Kemungkinan ada trouble pada device yang digunakan oleh Prof. Dr. Yusri Munaf SHM tadi. Mungkin kita tunggu sebentar, barangkali bisa tersambung kembali. Assalamualaikum, izin Prof. Oke, baik, kita lanjut ya. Kemungkinan ini trouble di device-nya Prof. Dr. Yusri Munaf SHM Hum. Beliau ini merupakan dosen di ilmu pemerintahan. Nanti akan mengajar di kelas adik-adik ya, tentunya di kemudian hari nantinya. Oke, baik, untuk lanjutan saya akan memberikan tentang profil prodi yang akan disampaikan oleh Ketua Program Studi Langsung, yaitu Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian SIP MSI. Kepada Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian SIP MSI, kami persilahkan dengan segala hormat. Silakan Pak Dr. Ranggi. Halo, sebentar. Oke, Pak Ranggi, bisa di tes suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Sepertinya kalau halo, yang lain bisa dengar suara Pak Ranggi? Assalamualaikum. Oke, bisa dilanjut Pak. Silakan Pak. Ada yang bisa dengar, ada yang enggak Pak? Bisa dites ulang Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar? Cek. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah bisa didengar suara saya ya. Titah si jati membawa hati, membawa patut di pintu semalam. Berserah diri pada ilahi, pinta dijemput menjawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wa kafa biha min nikmah. Walhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah ajma'in. Baik, sebelum kita mulai, kita nonton video dulu ya, bagaimana prodi kita. Sebentar ya.
Mana YouTube katanya? Screen. Mana video? Oh, videonya. Dari mana? Matikan dulu. Mohon maaf, sepertinya ada kendala teknis, ya. Nanti di akhir saja kita bukanya, ya. Baik, kita mulai dulu. Pertama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama di ruangan yang dalam bentuk Zoom ini, ya, dalam bentuk daring. Ada acara PKKMB pada program studi ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Kemudian kita bersalawat kalam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik beserta jajarannya, kemudian orang tua kami Bapak Profesor Dr. Haji Yusri Munaf SHM, kemudian yang kami hormati juga Bapak Ibu dosen program studi ilmu pemerintahan yang hadir pada acara kita siang hari ini, kemudian Bapak Sekretaris Prodi Bapak Andrius yang insya Allah juga nanti akan memberikan materi terkait kepada bagaimana ya pelayanan di program studi. Nah, anak-anak sekalian, para mahasiswa yang saya banggakan, pada kesempatan ini kita akan mengenal lebih dalam ya apa itu program studi ilmu pemerintahan. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta tak akan ada kerinduan. Nah, jadi kita kenali dulu program studi kita. Program studi kita ini alhamdulillah sudah memiliki beberapa rekognisi yang sudah diakui secara nasional maupun secara internasional. Program studi ilmu pemerintahan memiliki akreditasi A dari BAN PT. Ya, satu-satunya program studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang memiliki akreditasi A. Jadi alhamdulillah mulai tahun 2015 sampai saat ini ya kita bertahan ya pada akreditasi A. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah motivasi ya bagi kita untuk meningkatkan mutu pendidikan, untuk menghasilkan para birokrat ya, para ilmuwan pemerintahan ya serta para teknologi informasi pemerintahan yang menjadi profil dari program studi ilmu pemerintahan itu sendiri. Nah, kalau kita lihat sejarah daripada program studi ilmu pemerintahan. Program studi ilmu pemerintahan itu sudah berdiri sejak tahun 1984 ya. Jadi sebuah usia yang cukup matang ya dalam menciptakan para scholar, para sarjana yang berkarir ya baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional. Jadi alhamdulillah alumni kita sudah banyak berkarir di berbagai bidang, khususnya di bidang ilmu pemerintahan yang memberikan kontribusi ya untuk memajukan bangsa kita. Kemudian pada tahun 2016 kita memperoleh akreditasi A. Ya, kemudian diperpanjang lagi di tahun 2021 ini kita juga kembali mendapatkan akreditasi A. Selanjutnya pada tahun 2018 prodi kita mendapatkan akreditasi internasional oleh Accreditation Service for International School, College and University. Jadi sebuah akreditasi internasional
yang mendapatkan pengakuan ya dari lembaga internasional pada prodi kita. Nah, program studi ilmu pemerintahan sendiri memiliki visi keilmuan, ya, yaitu terwujudnya program studi ilmu pemerintahan unggul dan inovatif, berdaya saing global yang menghasilkan sumber daya manusia sebagai praktisi pemerintahan, ilmuwan pemerintahan, dan ahli teknologi informasi pemerintahan yang berlandaskan iman dan takwa. Dari visi itu turunlah menjadi 6 misi, yang mana misi ini menjadi operasionalisasi dari pengembangan ilmu pemerintahan untuk mendapatkan profil lulusan. Nah, profil lulusan kita ada 3. Yang pertama adalah praktisi pemerintahan, yang kedua adalah ilmuwan pemerintahan, dan yang ketiga adalah ahli teknologi informasi pemerintahan. Inilah output yang kita harapkan dari adik-adik yang mengambil program studi ilmu pemerintahan. Jadi jika ditanyakan kenapa memilih program studi ilmu pemerintahan, jawabannya bermacam-macam. Ya, ada yang mengatakan ingin menjadi PNS, ya, atau ASN, ada yang mengatakan ingin menjadi kepala desa, ada yang mengatakan ingin menjadi bupati, ada yang ingin menjadi politisi, ya, di partai politik. Ya, nah inilah profil kita arahkan menjadi praktisi pemerintahan, ilmuwan pemerintahan, dan ahli teknologi informasi pemerintahan. Karena kita juga mengakomodir revolusi 4.0 yang menuntut semuanya itu dalam konteks teknologi dan informasi. Kemudian pada kesempatan ini, nah, kita akan memperkenalkan Bapak, Ibu dosen, adik-adik sekalian yang nanti akan mengajar ya pada mata kuliah sesuai dengan kepakaran, sesuai dengan keahliannya masing-masing. Nah, yang pertama, nah, ini yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Yusri Munaf. Nah, ini adalah dosen senior, guru besar ilmu pemerintahan yang saat ini menjabat sebagai Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Riau. Nah, ini adalah foto beliau yang tadi memberikan masukan, pesan, ya, sambutan terhadap adik-adik sekalian. Kemudian yang kedua, ada Bapak Dr. Haji Safhendri MSI. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor 1. Ya, mungkin adik-adik ketika PKKMB tingkat universitas mengenal Bapak ini. Ya, beliau kepakarannya di politik pemerintahan. Kemudian yang baju putih itu adalah Bapak Dr. Haji Rahyuni Rauf. Nah, saat ini beliau menjadi Wakil Direktur 1 Pasca Sarjana. Nah, kemudian ada dosen senior kita lagi nanti akan berjumpa dengan adik-adik sekalian, yaitu Bapak Zaini Dr. Andes Haji Zaini Ali MSI. Nah, ini beliau yang pakai peci, ya, beliau merupakan dosen senior di program studi ilmu pemerintahan. Kemudian ada dosen senior lainnya, yaitu Ibu Dr. Anda Hajah Monalisa MSI. Nah, beliau saat ini sedang fokus untuk menyelesaikan kuliah doktornya di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Nah, insya Allah nanti adik-adik juga akan berjumpa dengan Ibu Dr. Anda Hajah Monalisa MSI. Kemudian ada Bapak Dr. Haji Panca Setio Prihatin SIP MSI. Nah, beliau ini juga dosen di program studi ilmu pemerintahan yang memiliki pengalaman yang luar biasa di tingkat luar, ya, terutama sebagai tenaga ahli. Ya, kemudian beliau juga concern di bidang pemerhati politik lokal yang ada di Provinsi Riau. Kemudian ada Bapak Yandri Nazir SOS MSI. Nah, ini adik-adik nanti akan berjumpa, beliau ahli di pemerintahan desa. Ya, kepakarannya di pemerintahan desa. Kemudian adik-adik juga nanti akan berjumpa dengan Bapak Dr. Ahmad Fitrayuza SIP MSMA.
Nah, beliau ini saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan S2. Nah, ini dosen-dosen yang nanti insya Allah akan berjumpa dengan adik-adik sekalian. Kemudian ini ada saya sendiri, ya, sekarang menjadi Kaprodi di Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan. Ya, kalau nggak kenal lah, nanti kita kenalan lewat WA saja. Ya. Kemudian Bapak Dr. Khairul Rahman Esos MSI. Beliau ini saat ini menjadi dosen program studi ilmu pemerintahan dan beliau adalah alumni dari ilmu pemerintahan kita. Jadi beliau adalah salah satu cum laude ya pada saat beliau menjadi seorang sarjana ilmu pemerintahan yang ada di program studi kita. Nah, kemudian ada Ibu Dr. Sri Maulidia SSMSI. Nah, beliau ini saat ini sebagai Kepala Pustaka di UIR. Nah, kemudian ada Bapak Andrius Esos MSI. Beliau adalah Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan. Ya, dikatakan Pak Randy tadi, nanti Anda akan sering berjumpa dengan Pak Andrius, ya, karena terkait kepada pelayanan administrasi. Kemudian ini yang baru selesai kuliah dari Unpad, ya, beliau adalah Bapak Dr. Khotami Esos MSI. Nah, kemudian nanti akan berjumpa juga dengan ahli sosiologi pemerintahan Bapak Budi Mulyanto SIP MSI. Nah, jadi dikenal wajahnya, ya. Kemudian juga ada Bapak Dr. Zainal Esos MSI. Nah, ini beliau yang pakai kacamata, ya. Beliau alumni Unpad, ya, dan beliau juga alumni daripada program studi ilmu pemerintah. Kemudian ada Bapak Rizky Setiawan SIP MSI. Nah, beliau ini saat ini sedang mengambil S3 di Universitas Pajajaran. Jadi adik-adik jangan khawatir, Bapak Ibu dosennya terus belajar. Artinya semuanya itu tidak berhenti untuk menuntut ilmu sampai strata 2. Ya, jadi semuanya itu sekolah saat ini, ya, di kampus baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Kemudian adik-adik juga nanti akan berjumpa dengan Bapak Saprianto Esos MIP. Nah, beliau ini juga mengambil studi S3 di Universitas Pajajaran. Kemudian ada Bapak Data Wardana Esos MSI. Nah, saat ini beliau juga sedang mengambil S3 di Universitas Pajajaran di Bandung. Kemudian juga Ibu Silvina Rusadi Esos MSI. Nah, saat ini juga baru masuk di program studi S3 Ilmu Pemerintahan Universitas Pajajaran. Nah, sama dengan Bu Nina Yuslaini. Bu Nina Yuslaini juga ini sedang mengambil baru mengambil S3 Ilmu Pemerintahan di Universitas Pajajaran. Kemudian ada Ibu Dita Fisdian Atni. Nah, beliau ini mengambil S3 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, jadi semuanya sekolah ini. Kemudian ada Ibu Septa Juliana SSMSI. Nah, beliau kemarin sudah lulus di Universitas Pajajaran. Ya, mudah-mudahan tahun depan sudah bisa mulai bisa kembali untuk berkuliah. Kemudian ada Bapak Setio Utomo. Nah, beliau saat ini sedang tugas belajar di Universitas Pajajaran, Bandung. Ya. Lalu kita kenalkan ada Bapak Fahmi Amri. Nah, ini beliau nih. Ya, beliau saat ini sedang mengambil studi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta program S3. Nah, kemudian Bapak Rijalul Fikri. Nah, beliau juga saat ini sudah terdaftar sebagai mahasiswa pada School of Government University Utara Malaysia untuk mengambil program studi S3. Nah, kemudian ini Bapak Agung Wicaksono SIP MPA. Ya, tadi pada saat PKKMB tingkat universitas, tingkat fakultas ada dikenalkan beliau. Ya, sekarang Pak Agung ini sedang mengambil studi S3 di Hungaria. Ya, di Budapest University. Nah, jadi bisa kita
jadikan motivasi. Kemudian ada Bapak Irwan Gismi. Nah, Bapak Irwan Gismi ini insya Allah nih akan kuliah lagi. Ya. Kemudian Bapak Mendra Wijaya. Nah, Bapak Mendra Wijaya ini insya Allah akan sebentar lagi ujian terbuka di IPDN. Beliau mengambil S3 di IPDN. Ya. Kemudian ini kita baru berduka dosen kita Bapak Dr. Ahmad Namlis ini pada tahun 2020 berpulang ke rahmatullah, ya. Jadi mudah-mudahan amal ibadah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Arif Rahman Hakim. Nah, ini kita dilengkapi dengan dosen-dosen senior dan dosen-dosen muda. Nah, ini adalah dosen yang sangat energik, ya, sama dengan moderator nih Pak Randy. Nah, ya, mudah-mudahan nih tahun besok sudah kuliah S3 juga ini. Kemudian kita ada dosen tamatan Al-Azhar Mesir. Nah, yaitu Bapak Sulaiman Akmal LC MSI. Nah, beliau adalah tamatan Al-Azhar, konsentrasi beliau pada sistem pemerintahan Islam. Kemudian ada Ibu Sadriala Hamid. Nah, ini beliau adalah seorang yang berpengalaman, ya, baik di bidang legislatif terutama, ya, di DPRD Provinsi Riau, dan kita rekrut menjadi dosen pada program studi ilmu pemerintahan. Inilah Bapak Ibu dosen Anda yang nanti akan mendidik Anda, mengajarkan Anda, dan nanti mereka akan menjadi dosen PA, dosen penasihat akademik, ya, yang akan membimbing Anda untuk mengambil mata kuliah apa sekiranya yang nanti bisa diambil pada semester yang akan Anda lalui. Baik, rekan-rekan mahasiswa, itu perkenalan singkat terhadap dosen-dosen kita, dan insya Allah dosen-dosen kita ini juga sudah hadir di sini, ya. Hadir di sini. Kalau kita lihat di sini ada beberapa dosen kita yang hadir seperti Pak Data, ada Pak Budi, ada Pak Andrius, Pak Kotami. Nah, itu insya Allah mereka nanti akan membimbing adik-adik, ya, untuk memenuhi aspek akademik, ya, yang ada pada adik-adik sekalian. Kemudian yang tak kalah penting yang akan saya sampaikan terkait kepada mata kuliah. Kurikulum yang kita gunakan saat ini adalah kurikulum tahun 2021. Jadi adik-adik beruntung karena adik-adik sekarang, rekan-rekan mahasiswa, itu sudah mendapatkan kurikulum baru, yaitu kurikulum MBKM 2021, yang disebut dengan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya. Nah, adik-adik nanti pada semester 1 itu masih sistem paket. Semester 1, semester 2 itu sistem paket. Jadi nanti akan dijelaskan secara rinci oleh Pak Andrius tentang sistem sikat, ya. Di sikat adik-adik itu sudah tersedia secara paket. Apa saja mata kuliah yang nanti adik-adik bisa ambil? Mata kuliah yang diambil itu diantaranya ini. Yang pertama, pendidikan agama Islam. Nah, ini semester 1, ya. Bahasa Indonesia, dasar-dasar kewirausahaan, kemudian literasi data dan teknologi, pengantar sosiologi dan antropologi, pengantar ilmu politik, pengantar ilmu hukum, dan dasar-dasar ilmu pemerintahan. Itulah mata kuliah yang adik-adik, rekan-rekan mahasiswa nanti pelajari, masuk di kelas di masing-masing dosen pada semester 1. Ya, bisa dicatat di sini atau di screenshot saja. Di antaranya ada pendidikan agama Islam, saya ulangi, ada bahasa Indonesia, dasar-dasar kewirausahaan, literasi data dan teknologi, pengantar sosiologi dan antropologi, pengantar ilmu hukum, pengantar ilmu politik, dan dasar-dasar ilmu pemerintahan. Nah, ini yang disajikan. Ya. Kemudian di semester 2 ada mata kuliah pendidikan Pancasila, bahasa Inggris, dasar-dasar logika, Islam dan keilmuan, ibadah dan muamalah, pengantar ilmu ekonomi, pemerintahan nasional, dan studi kependudukan ketenagakerjaan. Ini semester 2. Ya, jadi nanti di sikat itu sudah ada apa-apa saja mata kuliah, tinggal adik-adik nanti mengambil di masing-masing yang disajikan oleh program studi ilmu pemerintahan. Saya berjanji hari ini sudah tahu kelasnya masing-masing. Ya, kami sengaja menggantung dulu supaya penasaran siapa kawan-kawannya satu kelas nantinya. Ya, hari ini insya Allah akan sudah tahu siapa teman-teman satu kelasnya. Nanti akan kami share
melalui grup WhatsApp yang ada di Maba 2021. Ya. Jadi kita terdiri dari 6 kelas. Kelas A, jadi kita sebar merata untuk mendapatkan aspek proporsional daripada masing-masing rombongan belajarnya. Kemudian semester 3, nah ini mata kuliah yang disajikan, ya, karena kita sistem pemerintah bercirikan Islam, ada mata kuliah sistem pemerintahan Islam, filsafat Islam, ya. Nah, sampai nanti pada semester 6, semester 4, ya. Kemudian semester 5, semester 6, ya, dan terakhir semester 7. Nah, di semester 7 ada mata kuliah, ya, dalam bentuk mata kuliah lapangan atau magang. Nanti adik-adik di semester 6 dengan semester 7 itu ada magang, ya. Nanti ada pilihannya. Magang di desa yang pertama, yang kedua magang di instansi pemerintahan, dan yang ketiga adalah magang di partai politik atau LSM. Kapan magang ini dilakukan? Pada semester 7. Namun pelaksanaannya, adik-adik di semester 6 nanti mendaftar lokasi magang melalui laboratorium ilmu pemerintahan. Ya. Di situ nanti akan ada daftar tempat magang kita, mulai dari desanya, instansi pemerintahannya, sampai kepada partai politik atau LSM-nya. Nah, nanti adik-adik bisa memilih di situ. Nah, melalui laboratorium pemerintahan, nanti akan mendata dan memberikan adik-adik dosen pembimbing ataupun dosen pendamping. Nah, nanti di semester 6 itu pemetaannya. Kapan pelaksanaannya? Di libur antara semester 6 dengan semester 7. Nah, itu kan ada libur semester itu, sekitar 2 minggu, 2 bulan. Nah, di 2 bulan itulah adik-adik nanti akan magang, ya, sesuai dengan pilihannya masing-masing. Karena ini adalah amanat daripada MBKM yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, ketika sudah selesai magang, nilainya diinput di semester 7. Nah, sesuai dengan itu, magang itu setara dengan 3 SKS. Ya. Nah, jadi kita bisa mendapatkan pengalaman, ya, melalui proses magang ini supaya adik-adik nanti mengetahui bagaimana ilmu itu tidak hanya secara konseptual tetapi juga bisa dituangkan dan mendapatkan pengalaman dalam konteks praktis di lapangan. Nah, adik-adik juga nanti akan ada program-program magang yang kita tawarkan melalui program studi ilmu pemerintahan. Misalnya bisa magang di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok seperti yang dilakukan oleh Teguh Pradana tadi. Ya, beliau bersama 2 orang, Muhammad Hadi, itu magang di KBRI Bangkok. Ya. Kemudian adik-adik nanti akan ada program pertukaran kampus merdeka. Jadi pada semester 5 nanti sudah mulai adik-adik bisa mengikuti program untuk mengambil mata kuliah di kampus yang berbeda. Ya, tetapi ini dibuka berdasarkan sistem yang disiapkan oleh Dikti melalui sistem yang namanya SPADA. Ya, nanti adik-adik bisa mengambil mata kuliah misalnya di UGM, di UI, atau di Jember, di Kalimantan, dan sebagainya. Dan mahasiswa lain itu juga mengikuti perkuliahan di kita mengambil. Ya, seperti semester ini. Semester ini Bapak Ibu dosen akan ada muncul di kelasnya mahasiswa lain, di program studi lain, di universitas lain yang mengikuti perkuliahan daripada Bapak Ibu sekalian. Itulah program yang ditaja oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Ya, semuanya itu jangan khawatir karena informasinya itu sudah tersistematis. Ketika ada pembukaan program pertukaran pelajar, maka adik-adik tinggal mendaftar saja. Tapi saat ini belum, karena semester 1 ini masih sistem paket. Ya. Jadi adik-adik jangan khawatir, Pak, saya kuliah di UIR, saya mau kuliah di UI, Pak. Nggak kesampaian jadi UI-nya Riau, UIR jadinya kan. Nggak masalah, nanti di UI bisa kuliah melalui program Kampus Merdeka. Nah, seperti itu.
Ya, itulah adik-adik kesempatan kita untuk bisa berkuliah dalam konteks yang lebih luas lagi jangkauannya. Bahkan adik-adik di program studi ilmu pemerintahan itu kita sudah bekerja sama dengan kampus-kampus luar. Misalnya ingin study of change, ya, dengan atau pertukaran pelajar. Dengan yang terbaru kita ada 2. Yang pertama dengan Seoul National University di Korea, dan yang kedua dengan University Utara Malaysia. Jadi adik-adik bisa mengikuti program ini untuk pertukaran pelajar, tapi syaratnya programnya dibuka dulu. Nanti kita akan berikan informasi-informasi kepada adik sekalian yang bisa mengikuti program pertukaran pelajar, ya, baik di tingkat lokal maupun di tingkat internasional. Jadi jangan khawatir, insya Allah kita akan menyiapkan itu dan kita fasilitasi. Ya, baik. Itu beberapa program-program yang bisa kita buat, ya, dalam konteks yang lebih luas lagi. Kemudian dalam pelayanan di program studi ilmu pemerintahan, kita juga mempunyai aplikasi yang bernama Sarjana. Aplikasi ini efektif bisa untuk mahasiswa baru karena sedang input nama dan NPM. Insya Allah di bulan November, akhir Oktober nanti itu bisa digunakan. Ya, untuk apa aplikasi ini? Untuk pelayanan administratif, terutama pengurusan surat-surat. Mulai daripada surat aktif kuliah yang memerlukan untuk beasiswa. Ini mohon maaf ada yang scare-nya, Pak Os. Ada yang mencoret ini, mohon dicek dulu, ya. Baik, itu Pak Randy bisa dihilangkan itu. Baik. Ya, jadi program ini bisa digunakan oleh mahasiswa untuk memudahkan mahasiswa dalam hal pelayanan. Ya, jadi program ini juga nanti sampai ke dalam penyusunan pengajuan judul dan bimbingan kepada mahasiswa. Nah, melalui program Sarjana ini, aplikasi Sarjana ini, mahasiswa juga nanti akan bisa melihat jadwal perkuliahan. Ya, jadwal perkuliahannya, kemudian siapa dosennya, kemudian bagaimana jadwal bimbingan, ya, sampai kepada pelayanan-pelayanan administratif lain seperti surat aktif kuliah, surat riset, ya, dan berbagai macam surat-surat yang bisa kita biasanya digunakan untuk mahasiswa. Ya, jadi adik-adik bisa mendownload di Google Play. Kalau untuk di di iPhone itu belum bisa, di iOS karena memang masih dalam kebutuhan Android. Ya, adik-adik bisa mendownload dengan memasukkan poin username-nya adalah NPM dan passwordnya adalah FS 5 nomor di belakang NPM. Ya, bagi yang belum bisa mengakses, itu berarti datanya sedang diinput oleh admin tingkat fakultas. Nah, jadi aplikasi ini adik-adik bisa digunakan pada efektifnya untuk semester 1 itu di akhir Oktober karena sedang proses penginputan. Kalau untuk semester atas itu sudah menggunakan aplikasi ini. Kemudian adik-adik nanti juga akan dikenalkan beberapa organisasi kemahasiswaan yang nanti akan dengan tersendirinya, ada himpunan mahasiswa, kemudian himpunan mahasiswa ini menjadi sebuah instrumen untuk mendukung pengembangan program studi ilmu pemerintahan. Ya, berbagai macam aktivitas, kegiatan-kegiatan yang dapat dimanfaatkan oleh adik-adik sekalian, ya, untuk menjadikan proses perkuliahan ini menjadi lebih baik. Karena proses pembelajaran itu tidak hanya di dalam kelas, tapi juga di luar kelas, ya, melalui organisasi-organisasi yang ada. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti berjalannya waktu, kita akan perkenalkan lebih dalam lagi tentang program ilmu pemerintahan. Yang ada kendala terkait perkuliahan dan sebagainya, bisa menghubungi saya yang ada di Kaprodi, ataupun di Pak Andrius, ataupun bisa juga dengan dosen-dosen lain yang bisa membantu adik-adik dalam proses pembelajaran pada semester ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung di program studi ilmu pemerintahan. Program studi ilmu pemerintahan
adalah program studi yang terakreditasi A dan terakreditasi secara internasional dan juga memiliki potensi sumber daya manusia, Bapak Ibu dosennya yang tidak perlu diragukan lagi. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Bapak Dr. Ranggi Adi Febrian yang telah memaparkan penjelasan terkait materi yang telah dipresentasikan tadi. Mungkin barangkali teman-teman mahasiswa ada yang ingin bertanya sesi ini. Baik, silakan. Ada yang ingin bertanya? Baik itu terkait tentang pembelajaran secara online nantinya ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan dipersilakan. Hibatullah Rifki itu. Silakan. Hibatul Rifki, silakan. Silakan. Oh, mungkin ada pertanyaan di via chat ya, ada yang bertanya di sini Pak. Yang bertanya kapan pembagian kelasnya Pak? Dari Talia Yolanda. Baik, sudah tidak sabar nih jumpa teman-teman satu kelas. Ya, sebentar ya. Saya share di grup WA-nya masing-masing. Mari kita hitung sampai 3. Sebentar. Bisa ditengok di situ ya. Satu, 2, 3. Ah, itu. Sudah tahu kelasnya masing-masing. Ya, tuh. Sudah terjawab. Sudah bisa terlihat siapa-siapa saja temannya ya. Mungkin pada saat masuk di perkuliahan di hari berikutnya sudah kelihatan wajah-wajahnya siapa-siapa saja di dalam kelas. Mungkin untuk saat ini nama-namanya mungkin bisa dilihat ya dan dicari teman-temannya di dalam video ini ya. Kemudian ada lagi yang ingin bertanya? Oke, pada tanggal 6 itu kita sudah mulai belajar. Ya, jadi nanti kita akan share jadwal roster jadwal perkuliahan. Nanti adik-adik mohon menghubungi Bapak Ibu dosennya masing-masing. Ya, kita akan share nomor Bapak Ibu dosennya supaya Bapak adik-adik, karena ini sistem kita kan daring. Ya, kalau di kelas luring secara langsung itu gampang. Ya, tapi karena daring, adik-adik diminta untuk aktif menghubungi Bapak Ibu dosennya. Nanti Bapak Ibu dosennya akan membuat grup WhatsApp mata kuliah per kelas. Ya, jadi nanti misalnya mata kuliah dasar-dasar ilmu pemerintahan. Nah, contoh misalnya, sama saya itu dasar-dasar ilmu pemerintahan di hari Senin. Ya, nanti hubungi satu orang, ya, menghubungi dosennya. Nanti dosennya akan membuat grup kelas. Nanti grup itu akan di-share melalui WhatsApp grup angkatan, sehingga nanti bisa bergabung di situ. Ya, makanya kita menggunakan media WhatsApp grup angkatan Maba 2021 untuk mendapatkan informasi ya seputar perkuliahan di situ. Oke, bisa dipahami ya? Oke, baik. Ini ada Hibatullah Rifki. Silakan. Present. Bertanya langsung. Silakan. Suaranya Hibatullah Rifki. Ya, Pak. Ya, sudah bisa didengar. Silakan. Assalamualaikum, Pak. Saya ingin bertanya,
jika semester 1 kita kan ada paketan. Nah, jika semester 2, apakah mahasiswa baru semester 2 bisa mengikuti pertukaran mahasiswa itu, Pak? Oke. Pertukaran mahasiswa itu biasanya pada semester 3. Semester 1 sama semester 2 itu masih sistem paket. Namun, agar semester 2 itu kita mendapatkan paket maksimal, maka Anda harus memaksimalkan IPK di semester 1. Ya, karena kalau IPK-nya 3 ke atas, itu dapat 24 SKS. Bisa kita mengambil maksimal. Tapi kalau misalnya IPK kita di bawah 3, maka kita hanya mendapatkan 21 SKS. Di bawah 2,75 mendapatkan 18 SKS. Ya, jadi makin tinggi IPK kita, makin tinggilah SKS yang bisa kita selesaikan. Ya, jangan sampai IPK kita itu di bawah 2,75. Karena nanti kawan-kawannya ambil 24, Anda hanya bisa mengambil 18 SKS. Berarti ada 2 mata kuliah yang Anda belum ambil di semester 2 nanti. Otomatis nanti Anda mengambil 5 mata kuliah di semester 6 tahun depan. Maka usahakan IPK itu jangan sampai di bawah 3. Apalagi di bawah 3,75. Karena akan sulit untuk mendongkrak nilai Anda dan sulit untuk mendapatkan SKS maksimal. Ya, jadi makanya sistem kredit semester kita nyicil sampai 144 SKS. Karena sekarang di kurikulum baru, SKS kita semester 1 itu 144 SKS. Nah, itulah dicicil dari semester 1, 2, 3, sampai nanti di semester atas di 144 SKS itu sudah sama skripsi. Karena skripsi sekarang 4 SKS, proposal 2 SKS. Jadi diharapkan kalau adik-adik itu bisa ngambil maksimal, bahkan adik-adik nanti bisa mengambil mata kuliah atas. Kalau diizinkan oleh dosen PA-nya. Misalnya, Rifki, kamu IPK-nya 3,5. Pada semester 5 nanti, bisa tidak Pak saya mengambil mata kuliah semester 7? Boleh. Ya, kalau mendapatkan izin dari PA-nya. Mungkin PA-nya menilai Rifki memiliki kemampuan, bisa mengikuti mata kuliah atas. Ya, sehingga Rifki diperbolehkan mengambil semester 7. Nanti di semester 7 Rifki tinggal yang kawan-kawan yang 24 SKS, Rifki tinggal 18 SKS karena sudah diselesaikan di semester 5. Nah, seperti itu. Ya, jadi kalau untuk pertukaran mahasiswa itu efektifnya pada semester 3. Ya. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, cukup jelas ya, Hibatullah Rifki. Jelas, Pak. Kemudian ada satu nih Abditya M, silakan. Abditya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang saya ingin tanyakan Pak, perihal sikat. Sikat ini kan belum kami isi nih, karena dosen PA-nya belum tahu. Yang kedua, masalah email. Email kan itu ada kodenya tuh. Jadi maksudnya kodenya nggak tahu kami gitu. Yang kedua linknya, ini ada link kemarin yang ngirim, yaitu link Rekmail UIR. Itu untuk mahasiswa atau untuk dosen itu Pak? Rekmail UIR ACID. Itu emailnya. Oke. Baik. Udah, baik. Yang pertama itu terkait kepada sikat. Ya. Sikat itu saat ini mahasiswa, karena masih sistem paket, jadi mahasiswa tidak memilih mata kuliah, karena disiapkan sistem paket. Jadi otomatis mahasiswa akan masuk ke kelasnya masing-masing, mahasiswa akan diakomodir melalui sistem itu, masuk ke dalam akun masing-masing dosen sesuai dengan SK daripada kurikulum, SK daripada mata kuliah. Nah, untuk di NPM itu kodenya adalah 21731. 21 itu untuk tahun angkatan saudara, 731 itu kode prodi ilmu pemerintahan. Nah, nanti 4 angka di belakang itu adalah urutan Anda ya, sesuai dengan tanggal masuk di UIR, ya, urutan di UIR.
Nah, makanya beda-bedanya di situ. Jadi 21731 itu akan sama, di belakangnya itu akan berbeda. Karena di belakang itu adalah acakan daripada BAAK. Ya. Kemudian untuk dosen PA itu sedang diproses ya pembagian dosen PA. Nah, untuk sementara kalau misalnya dibutuhkan nama dosen PA, maka Anda masukkan saja dulu nama Kaprodi dan Sekprodi. Nah, untuk sementara menjelang PA-nya itu dibagikan ya pada pertengahan bulan ini. Mudah-mudahan secepatnya. Ya. Nama Kaprodinya nama saya nih, Ranggi Ade Febrian. Ya. Jadi jangan Rangga ya. Kalau Rangga itu apa namanya? Aktor AADC ya. Menjadi pemerannya Nicholas Saputra. Ya, kalau saya itu memang gantengnya sama. Ya. Beda tipis. Artinya dia banyak, saya tipis. Nah, jadi ingat saja Pak Ranggi, jangan Pak Rangga, ya. Ade karena saya anak kedua dari 3 bersaudara. Febrian karena lahir bulan Februari. Ya. Untung ibu saya tidak ngasih nama Valentino. Karena kata anak-anak sekarang 14 Februari Valentine katanya kan. Untung nama yang tidak Valentino Rossi. Nah, jadi itu. Ingat aja nama saya, Ranggi Ade Febrian. Kemudian sekretaris prodinya Pak Andrius. Nah, Pak Andrius ini orang Kuansing, orang Kota Baru. Ya, nanti insya Allah akan berikan materi ini sebentar lagi. Ya, ingat saja, nama Pak Andrius ini seperti nama orang Romawi. Nah, Andrius. Nah, tapi beliau hatinya hati Indonesia. Ya, tidak Romawi. Nah, itu ya. Oke, cukup. Oke, sudah cukup jelas ya untuk sesi pertanyaan tanya jawab. Kita keep dulu, nanti kita lanjut lagi. Kemudian kita lanjut kepada sesi pemaparan visi misi. Oh, tadi sudah, maaf. Kemudian penjelasan tupoksi dari Pak Andrius selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan. Kepada Bapak Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan, kami persilahkan. Bentar. Bentar. Oke, secara dengar saudara. Bisa? Jelas, silakan Pak. Baik, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah SWT dan juga keterangan dalam mengikuti proses PKM ini, terutama yang peserta yang sudah 2 hari ini meskipun dengan proses pengenalan kampus kita melalui daring itu juga menguras tenaga dan kuota. Selawat beri salam takwa dan besarnya kita berikan kepada Allah. Dan mudah-mudahan dengan banyak selawat kita mendapat semangat di akhir amin. Pertama yang sama-sama kita hormati pemerintahan, kemudian yang sama-sama kita hormati kita Profesor Dr. dari Sumber Hukum tadi sudah memberikan wejangan soal kita baru program studi ilmu pemerintahan. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati
para bapak ibu dosen yang sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama kita dalam kegiatan PKKMB ini. Baik tadi moderator menyampaikan untuk bahwa materi saya ini berkaitan dengan tupoksi, tapi sebetulnya berkaitan dengan pelayanan di Prodi. Mungkin untuk saya, oke, bisa dilihat slide-nya. Moderator bisa dilihat slide kami. Mohon direspon. Belum terlihat, Pak. Matikan apa? Oke. Oke, sudah, Pak. Sudah. Baik, tadi di diskusi dengan Pak Kapolri, mungkin banyak yang bertanya terkait dengan hal teknis. Di sini saya menyampaikan pertama, sebelum perkuliahan dimulai, ada namanya perencanaan perkuliahan, sebagaimana yang sudah diatur dalam peraturan formulir pasal 22. Bahwa di awal perkuliahan ada kewajiban setiap mahasiswa untuk mengisi KRS atau kartu rencana studi. Itu dilakukan sebelum perkuliahan dimulai. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kapolri bahwa untuk semester 1 dan 2 ini diisi secara paket atau secara otomatis di sistem. Nah, jadi mata kuliah yang disajikan di semester 1 tadi yang sudah ditayangkan, itu secara otomatis. Kemudian nanti di semester berikutnya, semester 2 juga secara otomatis secara paket. Tetapi selanjutnya ketika di semester 3 itu sangat bergantung pada nilai secara di semester sebelumnya. Tadi juga sudah diberikan oleh Pak Kapolri, jika nilainya 3,5 ke atas itu bisa menjadi maksimal. Nah, itu sudah diatur oleh sistem. KRS ini di mana diinput, di mana diisi, itu diisi melalui SIKAD atau sistem informasi akademik. Login dan username dan passwordnya dikirim saudara masing-masing, kemudian tanggal lahir, bulan dan tahun. Silakan aja nanti dicek di SIKAD web. Nah, kemudian di akhir nanti akan ada namanya kartu hasil studi. Karena KRS ini berisi mata kuliah yang kita ambil dalam semester ke depan. Nah, nanti akhirnya ada kalau di sekolah namanya rapor, kalau di kita kan namanya KHS, kartu hasil studi. Artinya hasil akhir dari kartu rencana studi dalam bentuk nilai per mata kuliah. Ini saya contohkan yang di sebelah kiri. Ada itu contoh kartu rencana studi. Nah, ini mata kuliah yang kita ambil dalam satu semester. Kalau di semester 1 dan 2 ini otomatis. Tapi selanjutnya nanti adik-adik yang akan menginput sendiri melalui SIKAD. Bisa dipilih kalau memang berlebih nilai kita bisa mengambil ke atas. Nah, sesuai dengan ketentuan nanti silakan berkomunikasi ke Prodi dan SMPA. Nah, kemudian yang sebelahnya adalah kartu hasil studi per semester. Biasanya di akhir semester setelah dilakukan ujian akhir, nanti akan dikeluarkan oleh universitas. Yang mengeluarkannya universitas bukan kita dari Prodi. Kita hanya membagikan fasilitasi. Ini hasilnya. Kemudian berkaitan dengan bimbingan akademik, ini juga sudah ada yang bertanya. Sesuai dengan pasal 26 ayat 2 bahwa setiap mahasiswa akan ditunjuk seorang mahasiswa tetap sebagai dosen PA. Nah, dosen PA ini tidak juga sebagai dosen wali, tempat mahasiswa untuk berkonsultasi secara akademik. Apa saja yang dikonsulkan boleh terkait dengan SKS yang akan diambil, mata kuliah apa yang harus diambil semester yang akan datang, maka terkait dengan judul ke depannya, dan juga hal-hal akademik lainnya. Nah, silakan dikonsultasikan ke dosen PA. Nah, nanti untuk dosen PA akan kita temukan melalui grup yang sudah ada. Nah, kemudian di luar itu, jika dosen PA ada sibuk pada sedikit dimulai, nah, bisa berkomunikasi ke kita. Oke,
bisa didengar? Mohon direspon. Bisa didengar? Cukup, sudah bisa Pak, jelas. Kita lanjutkan. Nah, jadi pertama untuk bimbingan akademik, adik-adik bisa berkonsultasi ke dosen PA. Karena dosen PA ini disebut juga dosen wali atau semacam bapak angkat kita lah di sini untuk berkonsultasi berkaitan dengan hal akademik. Atau bisa langsung ke program studi, ke kami di Prodi, baik Pak Ketua Prodi maupun saya di Sekretaris Prodi. Kemudian pelayanan akademik, ada beberapa pelayanan yang rutin ya. Kalau yang sifatnya insidental itu banyak. Tapi yang rutin di Prodi ini pertama berkaitan dengan kartu hasil studi. Nah, kartu hasil studi ini yang paling banyak proses pengambilan, kemudian buat pengantar cetak. Nah, kemudian ada komplain nilai mata kuliah. Ketika di KHS nanti sudah keluar nilai, ada yang merasa tidak puas. Nah, kemudian mengomplain ke masing-masing dosen pengampu. Dosen pengampu mengabulkan dengan adanya perubahan umpamanya. Nanti bisa disampaikan ke Prodi. Nah, Prodi yang akan meneruskan ke universitas. Baik perubahan nilai atau nilai tidak keluar atau yang lain-lainnya. Nah, kemudian berkaitan dengan judul penelitian, mulai dari pengajuan sampai pada penunjukan calon pembimbing. Nah, teman untuk saat ini, mayoritas pelayanan akademik ini sudah diselenggarakan melalui aplikasi Sarjana yang sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Prodi tadi. Silakan adik-adik lihat, login. Nah, jika ada hal-hal yang ragu bisa langsung ditanyakan ke kami di Prodi atau ke admin aplikasi. Kemudian yang berikutnya, ini yang terakhir, saya juga gak akan berlama-lama. Untuk teknis perkuliahan, berdasarkan SK Rektor terbaru, bahwa untuk tahun akademik 2021-2022, kembali diselenggarakan proses perkuliahan itu melalui daring. Karena pandemi ini belum menunjukkan tanda-tanda berkurang. Untuk perkuliahan daring ini ada dua teknis. Ada synchronous learning, ada asynchronous learning. Synchronous learning ini yang seperti apa? Terkoneksi secara langsung, baik dilakukan melalui video conference, Google Meet, ataupun Zoom. Biasanya di kita menggunakan Google Meet karena itu yang lebih familiar dan murah meriah. Dan fiturnya juga sudah banyak ya, mendukung untuk proses perkuliahan secara daring. Nah, kemudian ada teknis perkuliahan asynchronous learning atau terkoneksi secara tidak langsung. Ada yang dilakukan via email, via WhatsApp, dan ada dilakukan melalui Classroom. Di kita mayoritas menggunakan Google Classroom. Nah, bisa nanti adik-adik akses. Biasanya di pertemuan perdana itu masing-masing dosen akan memberikan kunci ataupun kode kelas. Untuk tahap awal mungkin akan dijaring dulu melalui grup WhatsApp. Kemudian setelah dilakukan pertemuan perdana, nanti akan diberikan kunci untuk masuk ke Google Classroom. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Ataupun kalau memang waktu kita tidak memungkinkan, bisa nanti secara langsung via WA juga bisa. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Andrius yang telah menyampaikan pemaparan presentasi terkait tentang tupoksi, yaitu mengenai administrasi tadi ya. Mungkin barangkali mahasiswa ada yang ingin tanya jawab di sini. 1-2 pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Kayaknya cukup jelas Pak Moderator. Silakan pada seluruh adik-adik mahasiswa ya yang masih bingung, masih ragu tentang teknis perkuliahan. Mungkin saya mewakili. Oh, ini ada pertanyaan, bagaimana perkuliahan besok Pak?
dari di chat ada pertanyaan. Mungkin bisa langsung dijawab, Pak. Maksudnya dia bertanya nih, bagaimana perkuliahan besok, Pak? Apakah masuk atau bagaimana nih? Dari Sri Yunda. Untuk perkuliahan besok kapan maksudnya? Tanggal? Baik, saya coba jawab. Untuk proses perkuliahan, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kaprodi. Silakan dikomunikasikan dengan masing-masing dosen pengampu mata kuliah. Kemarin di grup sudah ada yang di-share. Mungkin ada kawan-kawan yang terlewatkan, nanti akan kita share lagi nomor WA, nomor telepon dosen-dosen pengampu yang mengampu mata kuliah di semester 1. Jadi persoalan di minggu depan, di Senin depan kita masuk atau tidak, itu tergantung kepada masing-masing dosen pengampu. Silakan komunikasikan langsung dengan dosen pengampu per kelas. Oke, kemudian ada yang mungkin Baik, sedikit saya tambahkan rekan-rekan mahasiswa. Mungkin Pak Andreas izin dimatikan dulu share screen-nya. Untuk teknis perkuliahan, karena kita pada tanggal 27 September yang lalu, ya kita sudah mulai perkuliahan untuk mahasiswa yang berada di semester atas, ya. Semester atas berarti semester 3, 5, dan 7. Nah, semester 1 itu belum mulai perkuliahan. Nah, menunggu acara PKKMB ini. Berarti rekan-rekan S1, rekan-rekan mahasiswa Maba 2021, berarti kan efektifnya 27 September itu sudah mulai kuliah. Tapi karena menunggu PKKMB belum selesai, maka otomatis besok itu yang sudah ada jadwal itu sudah bisa kuliah. Nah, makanya di sini perlu kami sampaikan, sistem perkuliahan itu berbeda dengan sekolah. Kalau sekolah ya itu bisa setiap hari masuk, tetapi kalau kuliah itu dia ada 16 kali tatap muka. Ya. Nah, dosen itu memiliki hak untuk memberikan perubahan jadwal bisa, ya, tetapi jadwal itu tidak lari daripada jadwal yang ditetapkan oleh fakultas sesuai dengan kesepakatan mahasiswa. Nah, artinya ini teman-teman kan sudah saya share itu. Yang pertama tadi di-share adalah pembagian kelas. Ya. Yang kedua adalah mata kuliah, ya, ataupun roster. Dan yang ketiga adalah nomor dosen. Sekarang inisiatif dulu di kelas A misalnya, ya, di kelas A inisiatif buat grup kelas. Nah, misalnya tadi Abditia di kelas A, Abditia langsung buat grup kelas, lalu share link grup kelas A itu di grup daripada mahasiswa 2021. Nah, nanti yang kelas A yang namanya sudah dilihat di masing-masing Excel itu ke bawah deh nak ya. Jadi yang A, B, C-nya ke bawah lihatnya. Itu langsung bergabung di grup kelas A. Nah, bergabung di grup kelas A. Lalu nanti yang pertama adalah kalian tunjuk siapa ketua kelasnya. Nah, ketua kelas inilah nanti yang berkomunikasi dengan dosen mata kuliah. Nah, bagaimana cara melihatnya Pak? Lihat dulu di rosternya. Misalnya besok hari Rabu. Hari Rabu itu ada mata kuliah dasar-dasar ilmu pemerintahan dengan Pak Ranggi misalnya. Berarti hubungi Pak Ranggi. Pak, izin saya Abditia, ketua kelas IPA semester 1, ingin melapor ya, apakah besok kita masuk sesuai jadwal. Nah, nanti Pak Ranggi akan dosen bersangkutan akan menchat Abditia sebagai ketua kelas. Oke, masukkan saya ke dalam grup. Jadikan saya sebagai admin grup. Jadi admin grup itu ada 2. Ketua kelas 1 sama dosen pengampu 1. Ya. Nah, di situ nanti berkomunikasi. Oke, besok masuk. Nah, di grup kelas itulah, di grup WhatsApp itulah nanti dosen akan membagikan link kelas. Nah, biasanya nanti dosen akan mengarahkan Anda untuk masuk ke dalam Google Classroom. Ya, seperti kelompok pembelajaran. Ibaratnya kelas-kelas, tapi kelasnya itu dalam bentuk daring. Ya, dalam bentuk dunia mayanya. Nah, gitu. Nanti dari Google Classroom itu, dari grup WhatsApp itulah nanti muncul informasi-informasi.
Jadi sekarang itu masing-masing mahasiswa buat jadwal rosternya masing-masing. Per Anda masing-masing. Contoh misalnya Aditya, IPA. Hari Senin itu ada mata kuliah pendidikan agama jam 7, kemudian ada mata kuliah pengantar ilmu hukum jam 10. Hari Selasa ada mata kuliah dasar ilmu pemerintahan jam 1, ada mata kuliah teknik literasi data jam 4 sore. Nah, gitu. Jadi satu hari itu ada 4 sesi. Sesi jam 7, sesi jam 9.40, sesi jam 1, sama sesi jam pukul 13.40. Ya, kalau saya bagikan jam 7, jam 9, jam 1, jam 4. Sesi malam tidak ada. Ya. Berarti nanti Anda tengok di roster itu. Bisa saja nanti Husna Ihda itu hari Senin kosong jam pelajarannya. Kosong. Tapi nanti di hari Selasa bisa padat dia. 3 mata kuliah. Jam 7, jam 9, sore 1. Gitu. Ya, atau bisa saja nanti satu hari Senin ada 2 jam, 2 sesi, semester di Rabu ada 3 sesi, nanti di Kamis ada 1 sesi gitu. Nah, jadi itu bedanya kita sama ketika kita kuliah sama sekolah. Kalau sekolah setiap hari masuk. Kalau kita itu tergantung kepada SKS yang disiapkan. Paham ya sampai sini? Nah, jadi langkah pertama adalah di grup WhatsApp grup itu inisiatif dulu. Pak, Fadlan buat grup juga, si Nova buat grup juga. Ah, di situ apa saja komunikasi aja. Udah yang grup yang dibuat oleh Fadlan ini kita pakai. Ya, grup A masuk semua sini, kasih linknya gitu. Kan bisa share grup itu. Ya. Nah, kalau kita langsung enak, adik-adik tinggal datang ke kelas sesuai dengan kelasnya masing-masing. Kalau sekarang kan nggak bisa, kan sistem daring itu, maka kita menggunakan media Telegram atau WhatsApp. Ya, saya rasa adik-adik lebih paham, lebih gampang lah dalam proses perkuliahan. Jadi besok yang sudah ada jadwal sudah bisa kuliah. Syaratnya buat grup WhatsApp grupnya dulu per kelas, buat grup per mata kuliah, hubungi dosen yang ada di masing-masing mata kuliah itu. Karena nomor HP WA dosen itu ada yang sudah saya share di grup WhatsApp daripada 2021. Pak, bagaimana dengan dosen yang tidak punya WhatsApp? Nah, hubungi Prodi. Nanti kita akan kasihkan nomor asistennya. Ya? Oke, bisa dipahami? Oke, semangat. Terima kasih. Oke, terima kasih moderator. Sebetulnya mikrofon moderator itu masih belum aktif. Tapi di chat saya baca ada pertanyaan berkaitan dengan masalah pembayaran SPP, apakah perlu lagi kita melakukan registrasi. Berkaca kita pada kasus di angkatan 2020, tadi ceritanya paket secara otomatis itu ada di semester 1. Ya, di semester 1 memang kita nggak perlu lagi ngisi registrasi, secara otomatis sudah terinput di sistem. Khusus untuk di semester 2, ketika sudah bayar SPP, status adik-adik kan terhitung aktif. Tetapi adik-adik juga harus meregistrasi mata kuliah yang akan diambil. Kalau tidak, nah ini yang terjadi di angkatan 2020 yang lalu. Karena beranggapan sistem paket. Yang paket itu mata kuliah atau jumlah SKS yang diambil, dipaketkan. Berapa nilai adik-adik di semester 1 boleh mengambil semua mata kuliah di semester 2 yang disajikan. Tapi di semester 3 kan tidak ada nilai. Nah, jadi kasus di 2020 sangat banyak yang mengatakan ketika bayar SPP secara otomatis mata kuliah akan terregistrasi. Tetapi ketika setelah ujian akhir ternyata namanya nggak muncul di sistem karena belum registrasi mata kuliah. Nah, dan sistem
tidak bisa diotak-atik. Jadi kasusnya di semester genap berikutnya mereka akan mengambil mata kuliah yang sama, dibayar, dan menghubungi dosennya. Nanti di akhir semester dosen akan menginput nilai. Nah, itu solusi yang diberikan oleh universitas. Nah, kita nggak mau lagi ulang hal-hal yang begini. Cukuplah jadi pelajaran di angkatan 2020 yang lalu. Nah, jadi di semester 2 setelah SPP, adik-adik perlu lagi registrasi mata kuliah. Karena SPP itu hanya merubah status dari tidak aktif menjadi aktif. Ketika adik-adik bayar SPP, maka di sistem akademik UIR akan tercatat sebagai mahasiswa aktif. Walaupun tidak ada mengambil mata kuliah di semester tersebut. Nah, mungkin itu yang dapat saya jawab. Terima kasih Pak Moderator. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya dari pertanyaan tadi kita tadi. Nah, ini terkait tentang perkuliahan. Ada yang nggak tahu SKS itu apa, Pak? Nah, boleh mungkin dijawab Pak Kaprodi. Mungkin nih banyak yang mahasiswa kalau di kuliah ini istilah SKS, istilah KRS mungkin belum viral di telinganya. Mungkin bisa dijelaskan mungkin Pak. Oke, baik. Terima kasih. Jadi kalau dulu di SMA mata pelajaran ya, mata pelajaran ada IPS, ada IPA. Nah, jadi untuk mendapatkan gelar sarjana itu harus mendapatkan 144 SKS. Ya, 144 SKS. Nah, bagaimana dapat 144 SKS itu? Itulah dicicil. Ya, itu yang dicicil. Nah, boleh dicatat adik-adik sekalian. Ya, boleh dicatat. Boleh dicatat. Di semester 1 ya, di semester 1 itu ada 20 SKS. Semester 1 ada 20 SKS. Di semester 2 itu ada 20 SKS. Di semester 3 ada 20 SKS. Ya. Di semester 4 ada 20 SKS. Ya. Di semester 5 ada 18 SKS. Ya. Di semester 6 ada 20 SKS. Di semester 7 itu ada 20 SKS. Ya. Nah, di semester 8 itu ada 6 SKS. Nah, SKS itu singkatan daripada sistem kredit semester. Sistem kredit semester. Ya. Nah, berarti contohnya di semester 1 tadi, ada berapa SKS? Ada 20 SKS. Ya. Berarti 20 SKS itu kumpulan daripada mata kuliah yang ada di semester 1. Nah, jadi saya sambil contoh. Pendidikan agama Islam itu 2 SKS. 2 poin dia, 2 SKS. Bahasa Indonesia 2 SKS. Dasar-dasar kewirausahaan 2 SKS. Literasi data dan teknologi 2 SKS. Ya. Pengantar sosiologi antropologi 3 SKS. Nah, ada yang 2 SKS, satu mata kuliah itu ada yang 2 SKS. Ya. Pengantar ilmu politik itu 3 SKS. Pengantar ilmu hukum ada 3 SKS. Ya. Dasar-dasar ilmu pemerintahan ada 3 SKS. Sehingga ditotalkan dari SKSS itu semester 1 ada berapa? Ada 20. Itulah yang kita cicil setiap semesternya sampai kita mendapatkan 144 SKS. Nah, jadi syarat untuk mendapatkan sarjana itu adalah kita mencapai 144 SKS. Nah, jadi SKS itu adalah sistem kredit semester. Nah, semester 1 bisa tidak ngambil lebih 20 SKS? Nggak bisa. Karena masih paketnya itu di sistemnya. Ya. Tapi di semester 2 juga masih paketnya di mata kuliah, tapi registrasinya harus dikatakan Pak Andrius tadi. Ya.
Kapan bisa ngambil semester atas, Pak? Nanti ketika Anda sudah semester 3. Itu pun harus mendapatkan izin persetujuan daripada prodi ataupun dosen PA. Nah, paham ya? Jadi SKS itu adalah kepanjangan sistem kredit semester. Yang kita cicil setiap semesternya ada yang 20, ada yang 18, ada yang 20 sampai nanti semester 7 kita dapatkan 140. Di semester 8 itu untuk skripsi dan proposal dapat 6 SKS. Nah, nanti kumpulan daripada SKS itu akan menjadi nilai. Ya, nilai itulah disebut dengan KHS, kartu hasil studi. Nah, kartu hasil studi itu poinnya yang tertinggi adalah 4. Ya, itu IPK-nya. Jadi poinnya itu KHS itu kumpulan daripada nilai-nilai mata kuliah Anda. Nilai itu ada ranknya. Mulai daripada A, A-, B+, B, C+, kemudian C, C-, sampai kepada D. Ya. Makanya usahakan setiap mata kuliah dapat nilai A. Supaya kartu hasil studi kita itu IPK-nya dikumpulkan menjadi 4 paling tinggi. Kalau dapat A semua. Ya, berarti kan setiap mata kuliah itu ada yang A, ada yang B, ada yang B+. Nah, itulah nanti hasilnya itu dikumulatifkan. Makanya nanti IPK-nya itu ada 3,6, 3,55. Ya. Pak, bukannya poin itu ada 10 paling tinggi. Tidak. Kalau IPK itu kumulasinya di nilai 4. IPK 4 itu luar biasa itu udah. Ya. Jadi kalau sudah dapat IPK 3,8, 3,7 itu sudah mantap itu. Karena ranknya tertinggi adalah 4. Nah, itu disebut dengan KHS. Ya. Nah, sama seperti rapor Anda ketika Anda kuliah sekolah. Ya. Jadi pertanyaan ini sama dulu saya tanyakan dengan kakak sepupu saya ketika saya baru masuk S1 dulu di ilmu pemerintahan UNRI ya. Apa tuh Kak SKS tuh Kak? Kok nilainya enggak 10, kok 4? Gitu kan? 4 itu nilai tertinggi karena kumulasi pembagian itu di rank 1 sampai 4. Ya. Nah, kemudian jika semester 1 kurang dari 20 SKS itu gimana Pak? Enggak akan bisa. Ya, karena sudah disiapkan paket 20 SKS. Enggak bisa dikurangkan. Oke, karena sistem masih paket. Apalagi saya coba jawab langsung di sini ya. Pak, penambahan SKS jadi semester berikutnya nambah lagi nggak uang pembayarannya? Ya iya, otomatis. Ya. Jadi pembayarannya itu per SKS. Kalau kita ngambil semester atas, ya kita tambah lagi SKS-nya. Nah, makanya rincian SKS itu, Pak Andres berapa satu SKS? Nah, sekitar 91 SKS. Ya kan? Kalikan saja misalnya 20 SKS, berarti sekitar 1.800.000. Nah, gitu. 3 SKS berarti setara dengan 2.270.000. Otomatis itu di sistem itu tagihan itu nanti akan muncul di sikat daripada adik-adik sekalian. Ya. Jadi jumlah SKS yang dibayar itu ya itu sesuai dengan SKS yang kita ambil. Ya, beda dengan SPP. Kalau SPP itu kan tibanya uang pangkalnya itu. Ya, kalau SKS itu tergantung berapa yang kita ambil. Makanya manfaatkan beasiswa baik daripada Pemprov, daripada bidik misi, ya beasiswa Kaltek itu mahasiswa kita itu banyak dapat beasiswa itu. Ya, dari macam-macam, dari perusahaan yang asli di desa itu ada CSR perusahaan dimanfaatkan untuk bantu membayar uang SKS-nya, ya. Yang tidak boleh itu orang tua sudah capek-capek, ya, ada yang mohon maaf ini, ada manaki karet, ada yang dodol sawit, ada yang jadi PNS, ada yang jadi Gojek, ada yang jualan, ada yang menjahit. Capek-capek cari uang kuliah untuk anaknya, tapi anaknya, mohon maaf, misalnya main PUBG, main Mobile Legends, ya, hilangkan kebiasaan SMA itu. Karena sekarang Anda tidak siswa lagi. Anda sekarang sudah mahasiswa. Berarti maha itu besar, sudah besar perilakunya, sudah dewasa perilakunya, sudah besar sikapnya.
sudah lebih bijaksana dalam menyikapi diri, tidak lagi seperti siswa. Ya, nah itu mohon menjadi perhatian kita. Istilah-istilah itu insya Allah nanti akan tahu dengan sendirinya. Apa itu KHS, apa itu KHE, apa SKS, apa itu KRS. Ya, kalau KRS itu kartu rencana studi. Kartu rencana studi. Ya, apa yang kita rencanakan untuk satu semester itu. Ya, nah mungkin itu Pak Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kak Prodi. Mungkin ini terkait perkuliahan karena ini masih masalah perkuliahan pertama ya untuk mahasiswa baru terkait email kampus itu yang belum aktif ya. Apakah berpengaruh besok dengan perkuliahan pertama Pak pada penggunaan online seperti Meet itu mahasiswa mungkin bingung nih pakai Google email yang mana ingin masuk. Baik, terima kasih. Jadi untuk akun boleh pakai akun umum dulu, Gmail dulu, sampai nanti diurus email studentnya kalau yang belum punya. Nah, kelebihan email student itu dia masuk secara otomatis di Google Classroom dosen ataupun di Google Meet-nya karena kita kebanyakan pakai Meet. Tapi kalau Anda menggunakan Gmail, maka Anda harus melapor dulu ke dosen yang bersangkutan, Pak. Saya masuk menggunakan akun Gmail. Ya, sehingga Anda nanti di-add oleh dosen. Tapi kalau Anda menggunakan akun student UIR ACID, maka itu otomatis akan masuk ke dalam link Google Meet ataupun Zoom-nya. Ya. Kemudian nanti kita akan ada aplikasi yang namanya Ceria. Cerdas ya, cerdas. Nah, dosen-dosen nanti juga akan menggunakan aplikasi cerdas itu untuk proses perkuliahan. Ya. Makanya nanti Anda mohon yang penting itu langkah pertama adalah Anda menghubungi dosen dulu. Anda bentuk grup kelas dulu, itu yang terpenting dulu. Ya, nanti sistem-sistem itu seperti menggunakan Gmail, menggunakan UIR ACID, menggunakan aplikasi cerdas, menggunakan aplikasi sarjana, itu akan Anda tahu dengan sendirinya. Ya, jadi jangan khawatir dulu. Langkah terpenting apa tadi? Buat grup WhatsApp ke kelas. Gunakan media WhatsApp grup yang ada sekarang untuk mengumpulkan mahasiswa, mengumpulkan teman-teman dalam satu kelas. Ya. Nah, bagaimana cara mengurus email studentnya nih, Pak? Ada pertanyaan. Itu di Simfokom. Ya, Simfokom UIR. Nah, nanti akan kami sharekan kalau misalnya sudah, karena ini kan kalau masalah email student, masalah pembayaran itu kebijakan di tingkat universitas. Jadi nanti kami akan laporkan, kami mintakan nomor yang bisa mahasiswa hubungi untuk mengurus email student bagi yang bermasalah di email studentnya. Ya, jadi jangan khawatir. Insya Allah ini akan berjalan dengan sendirinya. Ibaratkan air itu dia akan menemukan celahnya menuju cita-cita yang kita inginkan. Nah, seperti itu. Ya, jangan khawatir. Oke. Oke, baik. Terima kasih penjelasan dari Kepala. Baik adik-adik, ini kita akan sesi berikutnya. Kita dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan atau HIMIP sebagai wadah dari penyaluran aspirasi, penyaluran kreativitas mahasiswa yang saya katakan prodi katakan rugi tidak ikut. Dan kami menganjurkan adik-adik untuk mengikuti Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan akan mendapatkan informasi yang lebih. Kemudian mendapatkan pembelajaran dan mendapatkan bimbingan langsung ya dari senior-senior Anda. Karena perkuliahan itu membutuhkan konsultasi, membutuhkan bimbingan. Misalnya, Pak, dengan Bapak ini gimana ya, Pak ya? Tugasnya apa saja gitu. Atau misalnya kita katakan, Pak, kalau dengan Bapak ini supaya nilai maksimal apa yang harus dicari dan sebagainya, informasi-informasi yang lain. Dan senior itu juga nanti akan mengarahkan Anda terhadap informasi-informasi lain yang Anda butuhkan dan menjadi media pembelajaran untuk Anda dalam berorganisasi. Ya, jadi kita orang ilmu pemerintahan harus berorganisasi mulai daripada kampus. Ya, baik itu untuk itu kesempatannya kami persilahkan kepada PLT daripada Ketua HIMIP yaitu Ananda Yoki dan mungkin juga ada didampingi oleh Ketua HIMIP terpilih. Kalau di HIMIP ini namanya Bupati. Kalau di tingkat BEM namanya Gubernur.
Nah, kalau di tingkat universitas namanya presiden. Nah, ini bupati mahasiswa nih, PLT. Yang terpilih sudah ada, namanya Evan. Nah, sekarang mungkin saya apa dulu, Yoki Indra bisa bisa disahut, atau mungkin Pak moderator mohon dicari dulu di apakah. Oke, silakan. Ini ada Ananda Yoki. Nah, kalian bisa memanggilnya abang, bisa memanggilnya kakak. Ya. Kalau manggil bebek jangan dulu, karena belum tahu ini. Ya, karena mungkin dia sudah punya calon. Karena ini sebentar lagi dia sudah selesai S1-nya nih, sudah selesai bimbingan dan sudah selesai ujian, sudah mendapatkan gelar SIP. Silakan, Ananda Yoki Indra SIP. Silakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama dan paling utama sekali, marilah kita ucapkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan kita nikmat kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat bergabung di PPKKMB, terkhususnya di ilmu pemerintahan. Selawat beriringkan salam, tidak lupa pula kita ucapkan kepada baginda Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kelak di yaumil akhir kita dianggapnya sebagai umatnya, amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat ayahanda kita Dr. Ranggi Ade Febrian MSI, SIP MSI, yang saya hormati Sekretaris Prodi Ilmu Pemerintahan Bapak Andrios SIP MSI, dan yang sama-sama kita hormati dosen-dosen ilmu pemerintahan yang telah membimbing saya terkhususnya dari semester 1 sampai dengan mendapatkan nilai telah mendapatkan gelar sarjana ilmu pemerintahan. Untuk itu saya terima kasih kepada Bapak Ayahanda kita, Bapak Ranggi, telah memberikan kesempatan untuk memperkenalkan apa itu HIMIP atau Organisasi Internal Ilmu Pemerintahan. Nah, tidak panjang-panjang ini Pak, hanya sedikit saja. Perlu teman-teman dan adik-adik ketahui, HIMIP itu adalah Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, yang dimana HIMIP ini sendiri adalah merupakan wadah untuk adik-adik mengekspresikan diri adik-adik, dalam bentuk akademik dan non akademik. Nah, di ilmu pemerintah di HIMIP sendiri, adik-adik bisa mendapatkan atau mencari pengalaman baru dan hal-hal yang baru. Juga teman-teman dan keluarga. Baratnya kalau di rumah kita itu mempunyai keluarga, itu keluarga inti, yang namanya keluarga inti. Nah, di organisasi atau di kampus, teman-teman juga mempunyai keluarga, yaitu organisasi teman-teman. Nah, di organisasi ini kita saling membantu, saling membantu, saling bertanya, saling berdiskusi, dan saling bertukar pikiran satu sama lain. Contohnya mengenai perkuliahan lah, contoh kecilnya. Apakah ada tugas ini bagaimana? Nah, teman-teman juga bisa bertanya dan berdiskusi dengan teman-teman organisasi HIMIP lainnya. Dan ketika teman-teman tidak tahu, teman-teman juga bisa bertanya kepada senior. Nah, senior di sini fungsinya dan tugasnya juga membimbing adik-adik agar bisa lebih baik itu dalam berorganisasi, baik itu dalam manajemen waktu, baik itu dalam pokoknya semua hal yang tidak teman-teman dapatkan di kelas gitu. Nah, di sini juga HIMIP mempunyai beberapa agenda, yang agendanya itu antara lain ada itu makrab, ada yang nama makrab ini kita terkhususnya untuk organisasi kita ini. Organisasi makrab gitu kita ngecamp dan membentuk kepribadian serta jiwa emosional kita antar organisasi. Nah, juga ada itu nanti agenda lainnya tuh ada Gospes itu kayak festival yang perlu ada perlombaan nyanyi, perlombaan debat, baik itu akademik dan non akademik. Nah, juga nanti ada HLT. HLT itu HIMIP Leadership Training. Teman-teman bisa diajarkan mengenai kepemimpinan, diajarkan mengenai teknis penulisan, diajari mengenai teknis persidangan dan lain-lain. Nah, di organisasi ini apa untung teman-teman masuk ke organisasi ini?
teman-teman juga ketika masuk di organisasi, teman-teman bisa lebih kenal banyak atau menambah relasi teman-teman, menambah skill teman-teman, baik itu dalam berbicara, baik itu dalam berpikir, atau baik itu di dalam perkenalan. Nah, jadi teman-teman bisa bisa bersosial lebih tinggi daripada teman-teman yang dari kampus dan kampus rumah. Nah, begitulah gambaran-gambaran yang memang mungkin nanti teman-teman hadapi. Nah, ada juga yang mengatakan seperti ini, jika masuk organisasi itu pastikan kuliahnya akan lama. Nah, dan kami juga akan membantah kata-kata seperti itu. Dan ada beberapa senior-senior kita itu kuliahnya tidak lama, hanya 4 tahun atau 4 tahun kurang. Tidak ada mengganggu kuliah sedikit pun. Nah, itu kembali lagi kepada kita, bagaimana kita memanajemen waktu kita. Nah, dan dari abang-abang senior kita yang di HIMIP itu juga ada menyambung S2-nya, baik itu di UIR, nanti teman-teman juga bisa setelah lulus dari S1 di UIR, sekarang juga teman-teman juga bisa melanjutkan S2-nya di pasca sarjana. Nah, banyak juga senior-senior kita yang melanjutkan di sana. Ada juga senior-senior kita yang angkatan saya itu juga berkuliah di UMY di Jogja. Dan ada juga yang lagi mendaftar di UI. Nah, jadi kata-kata atau pemikiran ketika kita berorganisasi kita bakalan lama kuliah itu tidak ada. Nah, itu tergantung kita sendiri. Nah, mungkin hanya itu Pak yang saya sampaikan. Untuk adik-adik mahasiswa tetap semangat, jangan sampai putus di tengah jalan ketika sudah memulai, dan kalian juga harus mengakhiri. Nah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassabiqul khairat. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda Yogi Indra. Ini juga hadir di sini Bupati HIMIP terpilih ya, Saudara Ivan. Tapi karena memang waktunya terbatas, kita berikan kesempatan kepada PLT. Nanti adik-adik juga akan lebih lanjut berhubungan ya dengan pengurus HIMIP. Dan saya harap estafet pergantian HIMIP ini luar biasa. Ya, tadi kaderisasinya luar biasa, menghasilkan pemimpin-pemimpin kampus, pemimpin-pemimpin calon pemimpin organisasial yang cukup kompeten ya. Dan anak-anak HIMIP ini sepengetahuan saya dan mahasiswa yang dibimbing termasuk Yoki ya, tadi seperti Teguh Pradana itu mahasiswa bimbingan saya, dan masih mahasiswa bimbingan dosen yang lain yang di HIMIP itu biasanya lulusnya tepat waktu semua ya. Jadi organisasi HIMIP itu tidak mengganggu perkuliahan karena justru membantu proses perkuliahan kita. Nah, untuk itu kami tampilkan dulu ini video daripada kegiatan-kegiatan HIMIP yang menjadi kegiatan yang sudah pernah dilakukan, menjadi motivasi bagi adik-adik sekalian. Silakan Pak Moderator. Enggak. Baik, ya mungkin ada kendala teknis. Coba dicoba lagi Pak Moderator.